Action. Salah Bu. Hah? Salah. Loh, kok salah? Habisnya saya. Oh, saya host ya? Iya. Oh iya, baik. Terima kasih. Iya, Bu. Oh ya, maaf ya. Iya. Halo, maaf. Tadi barusan salah. Saya tugasnya berbeda. Gitu. Sekarang saya mau memberikan materi keempat dari jurnalisme advokasi. Oke, ketemu lagi dengan Herlina Agustin dari program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Yuk, ini materi kita yang terakhir, yaitu mengenai evaluasi dan dampak dari jurnalisme advokasi. Kan kita udah cerita nih panjang lebar tentang definisi, kemudian tahapan, kemudian etiknya gimana. Nah sekarang kita lihat, yang terakhir kalau kita bicara jurnalisme advokasi adalah harus siap dievaluasi. Evaluasinya apa? Yang pertama, apakah kegiatan jurnalisme advokasi kita itu dapat meningkatkan kesadaran? Kesadaran ini tentu saja tentang isu-isu penting yang mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam liputan media konvensional. Tapi biasanya sih kalau kita udah maju dulu, masuk ke media sosial, viral. Kalau udah viral, rame. Kan ada istilah no viral, no justice. Begitu ya. Tapi baiklah, kita mulai lagi dengan isu yang memang harus kita angkat. Biasanya isu yang jarang diangkat itu adalah isu-isu marginal, termasuk di dalamnya isu lingkungan. Coba sebut isu marginal apa aja? Apa? Gender? Yes, oke. Apalagi coba? Hah? Apa? Kemiskinan? Ya, bisa. Apalagi? Kurang keras. Coba temennya bisa jawab yang tadi dia ngomong apa? Ketidakadilan. Ya, ketidakadilan. Memang gitu intinya. Isu-isu marginal. Hah? Apa? Agama? Iya, agama boleh. Agama, terutama bukan agama yang mayoritas, agama yang minoritas. Itu bisa menjadi isu yang marginal yang bisa kita angkat dalam konteks jurnalisme advokasi. Oke? Ya. Nah, selain meningkatkan kesadaran tadi, kita juga dapat mendorong perubahan kebijakan dalam dengan melakukan jurnalisme advokasi. Kalau kita lihat ya, liputan advokasi yang kuat itu dapat mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengubah atau membuat kebijakan baru yang lebih memperhatikan isu tadi. Contoh nih, pernah tahu anak kecil yang bukan anak kecil ya, anak sekolah lah ya, yang kalau ke sekolahnya itu harus ngelewatin tali di atas sungai yang deras, atau dia harus naik sampan atau naik rakit yang dibuat dari bambu yang sangat rentan untuk kebawa arus pada saat airnya pasang. Nah, dengan melakukan jurnalisme advokasi, kemudian pemerintah setempat itu akhirnya membuatkan jembatan yang lebih proper, yang lebih memadai sehingga anak-anak itu bisa sekolah dengan lebih aman. Hal yang lain adalah tentang, nah ini ada nih yang seru juga soal, pernah dengar kasus buruh ABK atau bukan buruh, anak buah kapal yang migran? Pernah? Nah, pernah dengar dong? Yang di mana coba? Yang pernah Anda dengar? Yang dari Birma atau yang orang Indonesia di luar? Dua-duanya dengar? Oh, bagus. Berarti Anda cermat dan mengikuti perkembangan isu-isu yang diadvokasikan oleh media. Nah, kalau Anda lihat kan si anak buah kapal ini mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi ya. Setelah kemudian diberitakan dalam liputan beberapa media mainstream atau media arus utama yang cukup bagus tuh, itu kemudian pemerintah turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Dan akhirnya kan ya setidaknya ada perbaikan peningkatan kesejahteraan ya, walaupun dia harus dibantu secara psikis dan psikologis karena ya tadi kan sudah terkena trauma, diperlakukan tidak manusiawi. Oke? Nah, kita lihat selain itu juga ada mobilisasi masyarakat. Jadi, jurnalisme advokasi itu dapat memotivasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam perubahan lewat protes, lewat kampanye, atau partisipasi dalam proses politik. Katakanlah begini, ada kebijakan tentang undang-undang baru yang kemudian dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat. Nah, kemudian
masyarakat dibantu oleh jurnalis advokasi ini dapat melakukan protes sehingga proses untuk mengubah undang-undang tadi itu bisa tercapai. Kemudian ada lagi soal pembentukan identitas sosial baru. Jadi jurnalisme advokasi juga dapat membantu dalam membentuk identitas sosial dengan memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang mungkin diabaikan, atau kelompok ini bisa juga diperkuat solidaritasnya oleh jurnalisme advokasi. Misal, kelompok rentan, ibu rumah tangga yang mendapatkan ketidakadilan, yang KDRT, kemudian dibantu nih oleh kelompok-kelompok tertentu yang memberikan shelter atau perlindungan bagi mereka yang menjadi korban KDRT. Dibantu lagi oleh media, maka ini akan memperkuat solidaritas tadi. Nah ini kemudian membentuk identitas sosial baru, bahwa mereka menjadi bagian dari perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan. Nah kita juga bisa lihat ya, kadang-kadang di masa remaja dan dewasa awal kan individu tuh sering mencari identitas ya. Mereka mengeksplorasi nilai-nilai tertentu. Kalau kita berjuang bersama, identitas ini menempel pada konsep diri mereka gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat, empowering, pemberdayaan. Ingat, pemberdayaan bukan pemerdayaan. Kalau memperdayakan itu juga nggak boleh dilakukan. Jurnalisme advokasi yang bagus itu harus mencakup inisiatif masyarakat, bisa untuk meningkatkan ekonomi, bisa untuk pelatihan kewirausahaan misalnya, atau penguatan jaringan sosial. Penguatan jaringan sosial ini jadi sangat penting karena tadi membentuk komunitas yang saling mendukung, sehingga jurnalisme advokasi ini tidak cuma berhenti di situ, tapi juga berlanjut programnya, walaupun isu yang diadvokasi sudah selesai, tapi pembentukan jaringan sosial dan kemudian keinginan untuk saling mendukung itu tetap berlangsung. Oke? Sampai sejauh ini paham nggak? Bisa dipahami atau terlalu cepat? Kalau mau protes atau mau komplain atau mau bertanya, jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaannya, protesnya, kritiknya ke program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, baik lewat webnya ataupun mau kirim surat langsung boleh, mau datang sendiri ke Jatinangor, hayu, atau lewat media sosialnya ya, bisa lewat IG, bisa lewat Facebooknya juga boleh gitu ya. Kan anak-anak sekarang biasanya pakai Instagram ya, atau Twitter juga ada. Oke? Kemudian dalam jurnalisme advokasi juga ada kemungkinan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap hukum, gitu ya. Jadi jurnalis advokasi itu punya fungsi lain, yaitu mendorong masyarakat untuk memahami hak-hak mereka dan memberikan dukungan dalam upaya advokasi untuk perubahan positif. Oke? Dan kalau kita bicara soal perubahan positif, itu artinya kemanusiaan kita juga jadi meningkat. Kesadaran hukum dapat memberdayakan masyarakat untuk melindungi diri mereka sendiri dan juga kelompoknya. Nah, kelompok rentan ini nanti tidak jadi rentan lagi dengan jurnalis advokasi. Dia bisa jadi kelompok yang kuat karena tahu soal hukum, gitu ya. Kemudian tadi kita sudah bahas soal keberlanjutan. Selain keberlanjutan dari sisi sosial, juga keberlanjutan untuk merawat sumber daya yang ada di antara masyarakat dengan bijak. Oke. Lanjut dengan, nah ini satu poin penting dalam jurnalisme advokasi. Namanya melihat pengungkapan kekuasaan. Kan Anda paham ya? Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Nah, kita sebagai jurnalis advokasi itu bisa mengendalikan kekuasaan tadi dengan data-data yang kita punya, gitu ya. Salah satunya adalah lewat perlindungan hak asasi manusia. Nah, kalau kita tidak mengontrol kekuasaan yang sangat berlebihan itu bisa mengabaikan hak asasi manusia dalam berbagai kegiatan hidup. Misalnya
pemberangusan hak-hak kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, atau kita juga punya hak atas kesehatan dan hak-hak lainnya. Juga membangun budaya keterbukaan dan akuntabilitasnya yang penting nih, bisa diedit, diaudit, bisa dicek keterbukaannya. Apakah dia informasinya tertutup? Contoh, pencarian kerja, informasi lowongan kerja, apakah hanya disembunyikan untuk kalangan sendiri atau bisa dibuka secara luas bagi masyarakat umum. Oke? Kemudian kita lihat ada prinsip keseimbangan kekuasaan. Dalam jurnalisme advokasi, sistem yang mempromosikan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu harus menjadi mekanisme perlindungan kekuasaan. Jadi jangan sampai ada dominasi kekuasaan oleh satu entitas. Jurnalisme advokasi bisa banget untuk berperan dalam hal ini. Ya. Kemudian, nah ini ada pula istilah yang namanya whistleblowing, peniup peluit gitu. Katanya si peniup peluit ini adalah informan yang harus kita lindungi karena dia memiliki data-data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melihat bagaimana kekuasaan ini dijalankan, apakah dijalankan dengan baik atau dijalankan dengan kurang baik. Nah, si whistleblower ini biasanya menjadi teman kita untuk informasi-informasi yang sangat tertutup. Nah, dijaga hubungan kita dengan dia harus baik gitu. Oke? Sip. Berikutnya. Ini adalah informasi tentang bagaimana jurnalisme advokasi bisa membuka forum dan ruang diskusi yang terbuka untuk bicara tentang isu-isu tadi, baik isu-isu marginal maupun isu-isu kekuasaan, dan dapat mengungkap praktek-praktek yang tidak sehat dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan. Jurnalis advokasi itu tantangannya banyak. Dia bisa sangat mengancam, bahaya itu bisa datang dari mana-mana. Jadi teman-teman ketika akan melakukan kegiatan jurnalisme advokasi, jangan lupa untuk selalu berdoa ya, karena tidak mudah menjalankan jurnalisme advokasi itu. Ancamannya banyak, kemudian tantangannya besar, tapi itu tidak sebanding dengan tujuan kita ketika melakukan jurnalisme advokasi. Kan tujuan kita melakukan jurnalisme advokasi itu untuk meningkatkan dan membuat perubahan yang positif kan. Kembali saja ke niat kita, bahwa kita melakukan ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk masyarakat secara umum dan terutama untuk kemanusiaan. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau melakukan ini dengan segala macam berbahaya gitu ya. Anda tidak sendirian. Lakukan kolaborasi, lakukan koalisi, bekerja sama, lakukan protes dengan baik, berbasiskan data, berbasiskan atau berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, pisahkan opini dan fakta, sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman itu pesannya jelas banget bahwa Anda ingin memberikan perubahan. Menjadi pahlawan, itu mah bonus aja. Toh bukan itu cita-cita kita. Yang penting kemasyarakatannya dan kemanusiaannya tercapai. Oke teman-teman, pusing gak? Semangat? Semangat kan untuk membuat perubahan? Semangat dong. Nah, baiklah. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa tetap sehat. Jangan nakal, hormati orang tua. Kalau ada hubungan toksik, lepas saja. Gitu. Oke? Semangat, tetap sehat, jaga kekuatan, jaga jarak dengan virus. Jangan sampai sakit intinya. Karena kalau sakit kita tidak bisa bergerak dengan baik untuk masyarakat. Dan kemudian teman-teman bisa bermanfaat buat semesta. Oke? Oke. Teman-teman, yuk ke depan yuk. Dadah-dadah dulu sama sini. Sini. Nah, ini. Ini mahasiswa yang lucu-lucu. Nah, kan mau jatuh kan? Halo. Kesini.
Dadah dulu yuk. Dadah. Sampai ketemu lagi di materi kuliah berikutnya. Salam.